Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Luciana Febrianti, Nurfitria Hidayatun, Rahayu Setianingrum, dan Nurdian Saputra akan mempresentasikan materi yang berjudul Uang Beredar dalam mata kuliah Ekonomi Moneter dan Kebank Sentralan. Berikut penjelasan materi dari kelompok kami. Poin yang pertama yaitu penawaran uang tanpa bank. 1. Teori ini mengatakan bahwa uang beredar ditentukan oleh proses pasar dan emas menjadi satu-satunya alat pembayaran. 2. Dalam sistem moneter, dengan penggunaan uang logam, jumlah uang beredar benar-benar ditentukan oleh proses pasar. Pemerintah atau otoritas moneter tidak perlu campur tangan, karena semuanya seolah-olah berjalan secara otomatis. 3. Dalam standar kembar, atau di mana uang emas dan uang perak secara bersama-sama digunakan sebagai alat pembayaran, penyesuaian akan terjadi secara otomatis. Menurut hukum Gresham, yang menyatakan bahwa bad money drives out good money, uang logam dinilai terlalu tinggi dibandingkan dengan biaya produksinya, cenderung menggeser uang logam lainnya sebagai alat pembayaran. 4. Pada zaman Keynes, teori mengenai penawaran uang dan prosesnya dianggap langsung terjadi dalam pasar uang. Oleh karena itu, teori penawaran uang masih belum berkembang dan masih dalam bentuk sederhana. B. Teori penawaran uang modern. Teori ini mengatakan bahwa uang beredar ditentukan oleh bank sentral dan emas tidak menjadi peranan moneter yang penting, tetapi uang primer dan uang sekunder yang menjadi alat pembayaran. Kebanyakan para ekonomiwan sependapat bahwa yang dimaksud dengan penawaran uang adalah uang dalam definisi M1 yang meliputi uang kartal yang berada di luar bank sentral ditambah saldo rekening koran dalam bank-bank umum. Selain bank sentral dan bank-bank umum, masyarakat pun mempunyai peranan dalam menentukan atau mempengaruhi penawaran uang. Dalam perekonomian tertutup, perilaku bank-bank umum dan masyarakat merupakan kendala bagi proses penawaran uang. Dalam perekonomian terbuka, proses tersebut juga dipengaruhi oleh perkembangan neraca pembayaran internasional. C. Uang sisi penawaran. Penciptaan uang beredar pada dasarnya ditentukan atau dipengaruhi oleh otoritas, bank umum, dan masyarakat. Jumlah uang beredar yang tercipta tersebut merupakan jumlah uang yang ditinjau dari penyediaan atau sisi penawaran para pelaku. Sisi penawaran adalah lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menciptakan dan mempengaruhi uang beredar. B. Uang primer sisi permintaan. Masyarakat membutuhkan baik uang kartal ataupun uang giral maupun uang kuasi untuk membiayai semua kegiatan ekonominya. Idealnya jumlah uang yang tercipta atau tersedia harus seimbang jumlah uang yang dibutuhkan atau diminta oleh masyarakat sehingga tidak terdapat kelebihan atau kekurangan jumlah uang yang beredar. Sesuai dengan hukum permintaan pasar, apabila jumlah uang yang disediakan melebihi jumlah uang yang diminta, maka akan terjadi kelebihan penyediaan uang yang pada akhirnya dapat mengakibatkan penurunan harga uang atau suku bunga. Sebaliknya, apabila jumlah uang yang diminta melebihi jumlah uang yang disediakan, maka akan dapat mengakibatkan kenaikan harga atau suku bunga. Poin selanjutnya, faktor yang mempengaruhi multiplier uang. Naik turunnya pelipat ganda uang dipengaruhi oleh 3 determinan. Pertama, kurensi rasio dilambangkan dengan huruf C kecil. Tinggi rendahnya kurensi rasio pada dasarnya dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dalam memilih dan memegang uang kartal atau giral. Adapun faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat tersebut adalah biaya penggunaan uang giral serta kenyamanan dan keamanan. Kedua, time and saving deposit ratio dilambangkan dengan huruf T kecil. Tinggi rendahnya time deposit ratio pada dasarnya dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dalam memilih uang kuasi atau uang giral. Dalam hal ini, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tersebut.
yaitu biaya relatif, pendapatan masyarakat, atau kemajuan sektor perbankan. Ketiga, reserve ratio dilambangkan dengan huruf R kecil. Reserve ratio dibagi menjadi dua komponen, yaitu rasio cadangan resmi terhadap simpanan masyarakat yang dipengaruhi oleh ketentuan otoritas moneter, dan yang kedua, rasio kelebihan cadangan terhadap simpanan masyarakat yang dipengaruhi oleh keperluan bank akan likuiditas jangka pendek. Sekian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.